Assalamualaikum Dru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Pedro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gong. Dru. Ya Kang Reng. Kemarin kamu kasih sama saya, telah kami hayati dan kami renungi. Alhamdulillah ya, semuanya kami tetap belajar dengan segala proses. Iya ya Kang Kareng, tetap kita ini ya harus proses, karena dengan proses itulah kita akan mengerti nantinya hasil kita atau cara muamalah kita, cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam betul saya juga begitu berusaha keras dengan memohon supaya meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang adik Bagong jalani ini benar-benar belajar sabar dan ringkas. Alhamdulillah semuanya juga. Petrus sendiri Gong juga macam itu. Makanya kita ini dipelajari bagaimana supaya kita ini benar-benar paham, mengerti tentang Allah. Ya Bro. Makanya ada suatu kalimat yang mana itu telah dituangkan atau telah dipaparkan kalau belajar di dalam memahami itu, kita harus lebih bagaimana cara melihat Allah dalam memandang alam semesta ini Gong. Tuh ada caranya tuh. Iya, makanya belajarlah kita ya, semoga kita bisa paham itu gimana tuh, tolong dikasih tahu. Ya Kang Kareng. Makanya ada suatu kalimat, faman ro'al kauna, faman sabarang siapa yang melihat al kauna itu adalah suatu alam, walam yashhadhu, manakala dan tidak melihat Allah fihi di dalamnya, au indahu atau padanya atau sebelumnya, au qabla au ba'dahu atau sesudahnya, faqad a'wazahu, maka benar-benar ia telah disilaukan oleh wujudul anwari, adanya cahaya atau nur, wa hujibat anhu sumu sul ma'arifi bisuhu bil athar, dan tertutup baginya nur atau cahaya makrifat karena ada awan atau bahasanya mendung atau yang menutupi benda-benda di alam ini. Tuh bagaimana tuh biar kakakmu bareng paham, dan saya juga toh Kang Bareng, bukan kamu saja, saya juga ingin paham toh itu. Bom. Sudah kita terangkan ya. Dikarenakan, kita tarik ya, dikarenakan dengan terangnya atau berjalannya, kamu lihat itu langit, bumi serta segala isinya
adalah kesemuanya pertanda atas sebab nurullah. Oh, jadi gitu ya. Jadi dengan alam semesta ini menunjukkan adanya nurullah. Iya Kang Gareng, makanya itu. Maka barang siapa yang melihat apa yang ada di alam semesta ini, saya ulangi ya, maka barang siapa Kang Gareng atau Bagong Kang Bedro ya yang melihat apa yang ada di alam semesta ini tapi tidak melihat Allah berperan di dalamnya atau padanya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka jelas bahwa orang tersebut telah jauh dari nur atau cahaya Allah. Gitu, jadi semuanya harus tahu ya bro. Iya, karena apa? Sudah jelas di situ. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Gitu ya Kang Pedro. Iya, makanya bagi kita harus benar-benar ini cara sudut pandang kita untuk memahami atau mengetahui apa macam-macam makrifat kepada Allah. Sebab bila mana kita tidak mengetahuinya atau mengerti dalam melihat nur Allah, ini sebab hatinya telah dihalangi oleh apa yang dilihatnya di alam ini. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Gitu ya terus. Iya Kang Gareng. Baik berupa apa yang menyebabkan ataupun segalanya. Ini harus kita jangan sampai kita tertipu. Kita harus paham untuk mengetahuinya. Sebaliknya barang siapa yang melihat Allah pada apa yang dilihatnya atau padanya atau sebelumnya atau sesudahnya, ya Kang Bedro, itulah orang yang sempurna dan mendapat cahaya Allah atau nurullah. Secara basiro dia memandang dengan basiro kolbinya. Jadi dengan basiro kolbinya, apa itu basiro kolbi? Nah, di sini terletak kalau kita di diri kita kolbun, ini bahasa loh ya, kalimat basiro itu adalah hati. Ada ainul basiro, ada su'aul basiro, ada hakul basiro. Bila kita memandangnya dengan sampai tingkatan yang paling tinggi adalah hakul basiro, nah ini bagus sekali. Sudah mapan cara kita memarifat Allah. Oh begitu ya bro. Iya, tapi ya tetap kesemuanya itu ada cara-caranya, cara sudut kita bagaimana. Makanya bila mana kita mengetahui dalam suatu pengetahuan walaupun kepada antara satu dengan yang lain, artinya memandang Allah dalam apa yang dilihatnya, memandang bahwa yang mengatur dan menjalankan semua di dalam alam semesta ini mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara kita meyakini secara basiro kita memandang bahwa Allah lah zat yang maha kuasa, memberi manfaat pada apa yang
kita lihat, jadi kita selalu ada bayangan yang menimbulkan secara wastabiuni atau tertuntun kepada jalan muqarrabah. Maksudnya bisa mengawasi atas af'al Allah, atas kekuasaan Allah dengan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan dan dijalankan apa yang menjadi kewajibannya. Jika kita sampian de iya mun kang gareng sama Bagong sama Petro, ini benar-benar cara muqarrabahnya, pendekatan diri benar-benar kepada Allah, ini termasuk telah matang dan mapan, yaitu caranya bagaimana, apa yang menutupi kepada diri kita yang tidak tahu bahwa Allah adalah berperan di balik semua itu, yaitu karena hilang suatu. Inilah yang menutupi, namanya hawa nafsu. Dia tak kembali hawa nafsu ya. Betul. Itu yang menjadikan diri kita akan nggak tahu, merasa semuanya apa, karena terasa seperti kita yang berbuat. Ya memang secara musyariahnya, secara hukum syariat ataupun secara dohiriyah kita yang melaksanakan. Tapi pada hakikatnya di situ ada nur Allah, nur qalbi yang di diri kita. Yaitulah pada hakikatnya kita ini dalam artian kata la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan upaya ataupun segala apapun. Mutlak semua adalah sifat Allah, sifat Qahar. Dia Maha Kuasa. Itulah makanya di antara kita harus menyadari, harus sadar dan menyadari bahwa semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah Kang Petro telah membaca di suatu hadis qudsi, itu telah diterangkan bagaimana bagaimana Kang Petro. Nih gini ya, hadis qutsinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Ta'ala, ini karena hadis qudsi ya, abdi ana inda dhannaka bi wa ana ma'aka idza dzakartani. Maksudnya gimana Kang Petro? Maksudnya gini kamu. Maksudnya gini, wahai hambaku, aku menurut apa yang jadi prasangkamu kepadaku, dan aku bersamamu ketika engkau ingat kepadaku. Oh, jadi begitu. Iya kok. Jadi kalau kita ini menurut dalam prasangka diri kita, ya iya dong, itu sudah jelas mutlak. Inilah yang dimaksud, makanya kita harus benar-benar mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin di antara sudah jelas dengan sifat Qaharnya, sifat kuasanya, terbukti di dalam bukti-bukti kekuasaan Allah yang luar biasa, ialah dapat terhijab engkau daripada melihat kepadanya. No, itu nonsen. Karena diri kita lah, di dalam diri kita yang membuat kita sendiri, karena belum mengerti, mengenal, mengetahui tentang basiroh kita, hati kita tidak bisa melihat, karena yang buta bukan mata hati. Ya, kalau mata hati ini buka, rusak semuanya. Makanya ada kalimat, bukan matanya di kepala ini kau yang buta,
tapi yang buta di mata hati. Kalau mata hati ini yang rusak, yang tertutup mendung, maka hancurlah, malah petaka akan semua kita semua ini. Udah, sekian, nanti kita sambung bila mana ada waktu. Ayo mari kita sama-sama, mudah-mudahan basiro kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekat, muqarabah, dan selalu sampai tingkat musyahadah. Amin Allahumma amin. Ayo kita tutup dengan ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.